Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat laporan keuangan di Microsoft Excel. Nah, ini itu merupakan langkah-langkah terakhir ya. Jadi, di laporan keuangan terdapat seperti biasa ada judulnya, ada laporan laba rugi, kemudian ada laporan perubahan modal, kemudian ada neraca. Yang pertama, di laporan laba rugi. Nah, kita tulis dulu rumusnya supaya memudahkan kita. Bisa memudahkan kita. VLOOKUP, kemudian account, kemudian 2.0. Nah, karena di pendapatan ada 2 nama akun, jadi kita langsung saja gini. Di laba rugi terdapat pendapatan dan ada beban atau biaya. Nah, di bagian pendapatan terdapat pendapatan jasa dan pendapatan operasional. Nah, sebenarnya di laporan keuangan kita hanya memindahkan dari neraca lajur. Nah, untuk bagian pendapatan yang tadi ada pendapatan jasa dan pendapatan operasional, kita lihat nomor akunnya di bagian neraca lajur. Nah, kita cari ya pendapatan jasa. Nah, ini di sini pendapatan jasa dan pendapatan non operasional, nomor akunnya 400 dan 401. Kemudian kita ke laporan keuangan 400 401. Dan untuk nominalnya pun Dan untuk nominalnya pun kita bisa langsung kopas dari neraca lajur. Nah, untuk tadi pendapatan jasa dan operasional, untuk nominalnya ini kita langsung copy saja. Jangan lupa memakai paste link. Nah, kemudian dijumlahkan di total pendapatan autosum. Nah, ini untuk total pendapatan. Nah, untuk selanjutnya di bagian beban. Terlebih dahulu kita kopas dulu untuk rumusnya ya. Kemudian tarik saja ke bawah. Nah, untuk nama akun yang termasuk dalam beban atau biaya kita bisa lihat di neraca lajur. Nah, ini udah ada terblok, yaitu ada biaya bagi hasil sampai biaya lain-lain. Kemudian kita copy untuk nomor akunnya, kemudian masukkan di beban. Paste spesial. Nah, kita sesuaikan. Nah, untuk nominalnya juga kita bisa kopas di neraca lajur. Nah, untuk nominalnya Ctrl C, kemudian laporan keuangan, paste link. Nah, kemudian kita jumlahkan. Nah, sebanyak ini. Kemudian kemudian di bagian laba kita sisihkan dari pendapatan dengan beban. Itu sama dengan total pendapatan kurang dengan total beban. Nah, segini ya hasilnya. Nah, untuk labanya udah sama ya dengan yang ada di neraca lajur yang ini, yang di bawah ini nih. Yang di bawah ini.
Nah, selanjutnya untuk laporan perubahan modal. Sebenarnya di laporan perubahan modal juga sama caranya seperti di laporan laba rugi. Nah, untuk modal Ahmad ini dari neraca lajur bisa dilihat, dan untuk Prime Ahmad juga. Dan untuk untuk laba ini tinggal kopas dari laporan laporan laba rugi. Kemudian dipindahkan ke sini, kemudian dikurangi Prime Ahmad dan hasilnya sebesar 19.542.000. Nah, kemudian modal Tuan Ahmad ini didapatkan dari 57.000 ditambah dengan 57.500.000 ditambah dengan 19.542.000 dan hasilnya segini. Dan untuk di neraca juga sama caranya seperti laporan perubahan modal dan laporan laba rugi. Nah, di sini terdapat aktiva lancar dan aktiva tetap. Nah, untuk di bagian aktiva lancar kita juga sama, terdapat dari neraca lajur bisa kopas saja untuk nomor akunnya. Kemudian untuk nominalnya juga bisa kopas dari neraca lajur langsung, ya, neraca lajur langsung. Kemudian untuk yang 43.212.000 ini itu dari kas ditambah kas di bank sampai persekot asuransi, ini semua ditambahkan. Kemudian untuk yang ini, yang tanda abu tadi saya sudah jelaskan, itu berarti adanya pengurangan. Kenapa? Karena adanya debit dan kredit. Nah, ini untuk hasilnya. Nah, ini untuk 45.252.000 ini merupakan dari sini ya, dari 43 juta lebih ditambah 2.040.000, kemudian ditambahkan jadi ini aktiva lancarnya segini. Dan untuk aktiva tetap untuk ini sama juga, tetapi ini untuk bangunan sampai tanah atau tanah sampai bangunan itu terdapat dari neraca lajur. Nah, kemudian untuk yang ditandai tadi sudah saya jelaskan, ini adanya pengurangan karena adanya debit dan kredit. Nah, kemudian ini untuk jumlah aktiva tetap sebanyak 133.250.000 rupiah. Dan untuk total aktivanya segini. Ini untuk total aktivanya 177.520.000 maaf. Nah, untuk sini juga ada hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang. Nah, hutang jangka pendek, yang dimaksud hutang jangka pendek ialah hutang yang tidak melebihi jangka waktunya tidak melebihi 1 tahun. Nah, untuk ininya nomor akunnya sama, kita bisa kopas dari neraca lajur. Untuk ini nominalnya juga, kemudian ini 35 juta lebih, ini didapatkan dari pertambahan dari hutang usaha sampai pendapatan diterima di muka. Nah, untuk hutang jangka panjang yaitu hutang yang melebihi jangka waktu 1 tahun. Nah, ini sama dari neraca lajur, kalian bisa kopas dan jangan lupa pakai pasteling supaya rumusnya terbawa. Nah, kemudian ada modal. Untuk modal Ahmad ini dikopas dari modal Tuan Ahmad di bagian laporan perubahan modal. Kemudian ini total pasti batu terdapat dari ini pertambahan 35 juta tambah 65 juta lebih ditambah dengan modal yang ini, kemudian ditotalkan menjadi total Fasipa. Cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.